Puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan, sukacita yang besar yang kita boleh rasakan pagi hari ini. Sepanjang minggu Allah memelihara kehidupan kita, dan hari ini kita boleh kembali berkumpul walaupun saudara hanya ada di tempat saudara masing-masing, tetapi lawatan Allah yang sempurna tetap datang menghampiri kita. Dan berkat Allah pagi hari ini dinyatakan dalam kehidupan kita, karena karyanya yang terbesar sudah dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kuasa kasih dan curahan urapannya dinyatakan dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama mengangkat pujian dan penyembahan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah sekalipun secara online. Tetapi kami percaya berkat yang sama, urapan yang sama turun ke atas kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Bahkan segala apapun yang Tuhan curahkan pagi hari ini, kami boleh nikmati baik hadirat-Mu, baik berkat-Mu secara ilahi melalui pekerjaan firman-Mu, maupun berkat pertolongan, kelepasan, jawaban-jawaban doa yang Tuhan akan kerjakan pagi hari ini, itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami, urapi Tuhan seluruh pelayan-pelayan yang ada, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di tempat kami ada pun saat ini, Engkau berhadirat menguduskan rumah kami, ruangan kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh rasakan berkat yang sempurna pagi hari ini. Itu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau, kami siap Tuhan untuk dilawat oleh Tuhan. Kami percaya rangkaian ibadah dari awal hingga selesainya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Dan kami ingin juga mengungkapkan cinta kami kepada Engkau, kasih kami terhadap Engkau Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin, 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 amin. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Engkau sudah buat, yang sudah Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala yang luar biasa Tuhan telah beri, yang sudah Tuhan curahkan dan nyatakan dalam hidup kami. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, haleluya, seluruh hidupku. Amin. Kami ingin persembahkan hidup kami yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar ku tetap setia, amin Yesus, untuk selama-lamanya. Wanita saja angkat pujian ini. Ku tetap setia. Cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai terjadi, tidak akan pernah bisa menggoyahkan Tuhan. Yang beri angkat pujian ini, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya Yesus, ku tetap
tetap setia. Amin. Walau topan datang menerpa, Amin Yesus. Amin. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan sudah nyatakan dan beri bagi kami. Haleluya. Yang Tuhan telah beri. Amin, amin, amin. Takkan mungkin ku balas apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku terjam cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan amin, haleluya. Seluruh hidupku, Amin Yesus. dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Saudara, perdengarkan suara saudara di hadapan Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan ucapan syukur kita pagi hari ini. Takkan mungkin Amin Yesus. ku balas dari Amin Yesus. apa yang ku miliki. Amin, amin. Haleluya. Ku persembahkan Amin Yesus. Amin Yesus. seluruh Amin. hidupku. Amin Yesus. Kita sembah Tuhan. Ku tetap cinta, Kita nyatakan pengagungan kita kepada ku Tuhan. tetap setia untuk selama-lamanya. Yes, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami agungkan Engkau, Allah kami, Allah yang dahsyat. Sembahkan Tuhan.
haleluya, haleluya. Kita menyatakan syukur kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya Yesus. Takkan mungkin ku balas dari Amin Tuhan. apa yang Haleluya ku miliki. Kami persembahkan, Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Sekali lagi katakan, selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. haleluya, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia rentangkan tangannya dan mati di atas kayu salib, kemenangan besar terjadi bagi mereka yang menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Kemenangan di tangan kita, kemenangan di dalam hidup kita. Karena itu apapun pergumulan saudara, percayalah ketika kita memuji Tuhan, terjadi lawatan Allah. Sebab Tuhan menang bagi kita. Amin. Kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Dari kelahiranmu sampai kematianmu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitanmu dan pencurahan rohmu, Kau nyatakan kemenangan demi kemenangan. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Sebab Yesus menang. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita sampai selamanya. Yesus Kau yang menang. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Dari kelahiranmu sampai kematianmu, Amin. Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitanmu dan pencurahan rohmu, Kau nyatakan kemenangan demi kemenangan. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya.
Di tempat di mana saudara ada dan saat ini sedang berdiri, coba saudara sambil mengangkat tangan, saudara nyanyi bersama dengan saya. 2, 3. Sebab kau menang, kau menang, sukacita untuk selamanya. Oh, sebab kau menang, amin. Kau menang. Dengan iman saudara, percayalah, pertolongan, mujizat, kesembuhan dinyatakan. Angkat pujian ini dengan iman. Sebab kau menang, sebab kau menang. Haleluya. Kau menang, sukacita sampai selamanya. Sebab kau menang, kau menang, sukacita sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Sekali lagi, sampai selamanya. Yesus kau yang menang. Haleluya. Haleluya, Allah dahsyat. Amin. Amin Yesus. Kemenangan besar terjadi, kemenangan besar dinyatakan, kemenangan besar terjadi, mujizatnya terjadi. Dengan iman, kemenangan, kemenangan besar terjadi, kemenangan besar dinyatakan, kemenangan besar terjadi, mujizatnya terjadilah. Amin. Oh, hebat, hebat dan kuat perbuatanmu Tuhan, kasih-Mu yang besar bagiku. Semua kutuk dan dosa, kutuk dan dosa Kau tanggung di salib-Mu, keselamatan dan berkat bagiku. Hebat dan kuat, hebat dan kuat perbuatanmu Tuhan, kasih-Mu yang besar bagiku. Semua kutuk dan dosa Kau tanggung di salib-Mu, keselamatan dan berkat bagiku. Haleluya. Kemenangan besar terjadi, kemenangan besar dinyatakan, kemenangan besar terjadi, mujizatnya terjadi. Kemenangan besar terjadi, amin. Kemenangan besar dinyatakan, kemenangan besar terjadi, mujizatnya terjadilah, mujizatnya terjadilah, mujizatnya terjadilah. Sekali lagi, mujizatnya terjadilah. Haleluya. Amin. Saudara percaya mujizat terjadi? Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan saudara duduk. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman yang dapat membangkitkan kembali segala kelesuan, segala keadaan hati yang sedang rapuh. Percayalah saat ini kuasa firman yang akan bekerja melalui lawatan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah penyampaian sabda Tuhan oleh hamba-Nya. Firman itu yang akan membuat hidup kita segar kembali. Kekuatan yang baru, sukacita baru akan dinyatakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin.
Amin Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Yesus, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu amin. ku akan terbang tinggi. Amin, haleluya. Di tengah badai Amin, hidup haleluya. ku tak menyerah. Percayalah kuasa Allah nyata pada pagi hari ini dalam hidup kita. Yesus, Dan perlindungan bagiku, haleluya. pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sekali lagi katakan. sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus, amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Saatnya bagi kami Tuhan untuk kami siapkan hati. Mendengar Engkau berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan berdiri untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Kami ingin membuka hati kami, beri tempat seluas-luasnya bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih kehidupan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Engkau terus menguduskan kami. Kami percaya penyembahan dan pujian kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat penyampaian firman Allah, di situ Roh-Mu bekerja. Kekuatan yang baru Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga di akhir ibadah ini pun Tuhan, ada sukacita yang besar. Ada kuasa yang dahsyat, yang berapi-api, yang menyala di dalam hidup kami. Karena berkat ibadah turun atas kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepadamu. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Dan ini adalah di minggu awal bulan Juli, Saudara. Kita tetap berada di ibadah online, ya. Dan saya percaya kita semua tetap ada dalam tuntunan dan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan, Saudara, mari bersama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan.
Kita akan membuka saudara di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ya. Berkata demikian, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara, banyak orang hari-hari ini mengalami apa yang namanya stuck atau macet, saudara. Ya. Macet usaha, macet ekonomi, macet kuliah mungkin karena kehabisan biaya, saudara. Bukan hanya macet yang masih bisa jalan merayap, saudara. Ya. Tetapi hari-hari ini, saudara, betul-betul semuanya terasa seperti menghadapi satu jalan buntu. Atau seperti tidak tahu harus bagaimana lagi. Ya. Kehabisan akal. Dan terkadang, saudara, justru Tuhan yang mengizinkan kita masuk dalam keadaan habis akal ini. Mengejutkan, bukan? Ya. Apa yang harus dilakukan? Apa kita diam? Kita tunggu mati saja? Ya, itu adalah sikap yang seperti firman Tuhan katakan tadi, saudara, sikap putus asa. Atau saudara, sebaliknya kita melakukan apa saja asalkan saudara kita tetap hidup. Menghalalkan segala cara, saudara. Itu adalah jalan yang sering diambil oleh orang yang ada di dalam dunia ini, saudara. Ya, kita jangan lakukan itu sebagai anak Tuhan. Ya, begitu banyak pertanyaan yang seringkali berkecamuk dalam pikiran kita, saudara. Ya, tapi kita sendiri, saudara, tidak tahu jawaban seperti apa yang harus kita lakukan, saudara. Jadi, apakah yang harus kita sadari, saudara, dalam keadaan habis akal ini? Ya, di dalam Keluaran, saudara, pasal 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, Musa adalah seorang pemimpin yang sering dihadapkan pada kondisi habis akal. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama, saudara, pada Keluaran 14 tadi dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikianlah. Ya. Dari ayat ini, saudara, kita tahu bahwa peristiwa itu terjadi atas perintah Allah, atas kehendak Allah. Allah yang menuntun Musa dan bangsa Israel pada keadaan habis akal. Ayat 3 dan ayat 4 saudara berkata, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Kalau kita perhatikan sejarah, saudara, ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir, dan ada pada kondisi ini, saudara, dikatakan di depan mereka itu ada laut Teberau. Di belakang mereka mengejar, saudara, Firaun dengan ribuan pasukannya. Di sebelah kanan dan kiri, saudara, ada bukit yang tinggi dan terjal. Dan benar seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini, mereka terkurung. Ayat 4 berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Keadaan habis akal ini, saudara, merupakan rencana Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Ya. Ketika satu saat hal ini mungkin menghampiri kehidupan kita, maka cobalah temukan maksud dan rencana Tuhan di balik semua itu. Memang benar, saudara, kita tidak pernah tahu kapan semua permasalahan itu akan berakhir. Tetapi kita terus melangkah, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas kehidupan kita. Dan atas orang-orang yang ada di sekitar kita, dikatakan. Memberontak, bersungut-sungut, bahkan marah, saudara, tidak ada gunanya, saudara, dalam kondisi seperti ini. Akan membuat kita semakin jauh dari rencana Tuhan. Terkadang, saudara, Allah juga mengizinkan keadaan habis akal ini
ada dalam kehidupan kita untuk menguji kita. Ia ingin melihat kesetiaan kita pada rencananya, saudara. Sebesar apa iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saat keadaan ini membingungkan, saudara. Mungkin menimpa kehidupan kita, saudara. Seperti bangsa Israel terjepit di antara laut. Dan pasukan Firaun siap menghancurkan mereka, saudara. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan ia, dalam hal ini Firaun, membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pit Harirot di depan Baal Sefon. Adakah kita akan tetap taat pada firman-Nya saat kita berada dalam keadaan habis akal, saudara? Adakah kita masih tetap berharap dan bertahan, saudara, dalam kondisi semakin sulit karena kita mengikuti jalan Tuhan? Inilah yang membedakan orang yang percaya kepadanya dan orang yang hidup di dalam dunia sepenuhnya, saudara. Jika orang dunia, dia akan melakukan apa saja ketika dihadapkan pada satu keadaan habis akal. Yang buruk, yang jahat apapun, saudara, mereka akan lakukan. Mereka mungkin bisa saja beralasan, habis kami lapar, habis kami tidak punya apa-apa lagi. Kami lakukan itu karena kami lapar dan sebagainya, saudara. Tetapi saudara, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan tetap taat kepada firman Tuhan seberat apapun yang harus dia lalui. Dia akan tetap menjaga hati, pikiran dan perbuatannya untuk tetap hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Ayat 13 dan ayat yang ke-14, saudara. Pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau kita perhatikan, saudara, pada Keluaran 14 itu. Kita habis akal. Allah akan menyatakan pertolongannya. Itulah sebabnya, saudara, dia berkata pertama, jangan takut. Artinya, saudara, kendalikan rasa takut kita. Kuatkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Tetap taat kepada firman Allah. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat, berdirilah tetap. Teguhkan hati kita. Jangan goyah. Mantapkan benar-benar bahwa kita percaya, saudara, akan kekuasaan, akan pertolongan daripada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, lihatlah. Saksikan, saudara, dan alami sendiri kuasa pertolongan Tuhan. Maka dia akan bertindak, dia akan berperang untuk saudara. Maka sesusah apapun, saudara, yang kita hadapi saat ini, seberat apapun yang harus kita hadapi saat ini, saudara, mari, saudara, jalani dengan tenang. Sekali lagi, saudara, jangan gelisah, jangan takut. Jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan melakukan sesuatu, saudara, yang membuat kita sendiri bingung, saudara. Tidak. Mari kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap tenang, saudara. Ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kita. Saudara, ayat ini sangat menguatkan. Jadi dalam keadaan habis akal, kalau kita tetap percaya, Allah akan mengambil alih kesusahan kita. Sebab Tuhan mengerti sejauh mana, saudara, kemampuan yang kita punya. Dan dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan sekarang bahkan sampai selama-lamanya.
Puji nama Tuhan saudaraku sekalian. Biarlah ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh menghadapi hari-hari ini saudara yang tidak mudah. Ya, saya percaya kita tetap terus dikuatkan. Mari saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dan saudara boleh mempersiapkan perjamuan saudara. Yaitu anggur dan roti yang ada. Ya. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Penolong yang setia. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami amini pujian kami Tuhan. Kami amini Tuhan kebenaran firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kesulitan, kesukaran boleh datang menimpa kehidupan kami. Sampai pun kami harus terdesak sekalipun Tuhan. Kami harus kehilangan akal Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau yang ada menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau akan menolong tepat pada waktumu Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, kami tidak akan pernah jatuh tergeletak Tuhan. Tetapi Engkau akan mengangkat kami. Bahkan Engkau akan meninggikan kehidupan kami Tuhan. Karena kemuliaan-Mu ada Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan pada pagi hari ini akan bersama-sama Tuhan. Kami akan minum darah dan makan tubuh-Mu Tuhan. Engkau yang sudah tersalib di atas kayu salib Golgota Tuhan. Mengorbankan diri-Mu untuk keselamatan kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa Allah Roh Kudus, kami terus harus diingatkan Tuhan akan korban salib itu Tuhan. Karena ini adalah yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan bersama-sama kami akan melakukannya Bapa. Yang lemah, yang tidak berdaya, yang hari-hari ini mungkin mengalami satu keputusasaan Tuhan. Kami percaya setiap masalah yang kami gumuli Tuhan, Engkau akan jawab. Yang hari-hari ini mengalami kelemahan, sakit penyakit yang ada Tuhan, kami percaya juga lewat darah dan tubuh-Mu Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang akan menguatkan kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulaikan perjamuan kudus ini Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Untuk boleh menerima perjamuan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Marilah bersama-sama kita melakukan perjamuan pada pagi hari ini. Dan kita siapkan roti dan anggur. Roti kita pegang di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Dan kita akan bersama-sama mendengar pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang terambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51, 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Aku inilah roti yang hidup, yang turun dari surga. Jikalau barang seorang pun makan daripada roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku akan berikan itu, yaitu tubuhku, karena kehidupan isi dunia ini. Maka kata Yesus kepada mereka itu, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau tiada kamu makan tubuh Anak Manusia dan minum darahnya, tiadalah kamu menaruh hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan tubuh dan minum darah, padanyalah hidup yang kekal. Dan aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat. Karena tubuhku itulah makanan yang sungguh-sungguh, dan darahku itulah minuman yang sungguh-sungguh. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara, roti ini adalah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan di atas salib Golgota. Dia menderita sengsara salib demi kasihnya bagi kehidupan kita, umat manusia. Dan anggur ini adalah darah Tuhan sendiri yang ditumpahkan di salib jalan keampunan dosa untuk keselamatan kita. Hari ini saudara, kita memperingati sengsara kematian Tuhan di atas kayu salib Golgota untuk keampunan dosa, keselamatan umat manusia. Untuk kita boleh mendapatkan satu kekuatan iman di dalam persekutuan, dalam kematian dan kebangkitannya. Untuk kita boleh dikuatkan saudara untuk melewati hari-hari yang sulit hari-hari ini saudara. Tidak mudah saudara. Tetapi saya percaya sebagai anak Tuhan, ketika kita mengadakan perjamuan kudus ini, ya, Tuhan sendiri lewat Roh Kudusnya memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Mari saudaraku sekalian, kita angkat bersama-sama roti dan anggur ini. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ku datang pada Haleluya Yesus. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita ikuti apa kata firman Tuhan dan kita akan laksanakan bersama-sama. Di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Roti diangkat ke atas. Sementara mereka itu makan, diambilnya oleh Yesus roti dan diberkatinya. Lalu dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-murid itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Kemudian kita mengambil cawan anggur. Cawan anggur kita angkat ke atas. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkan syukur serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa." Mari kita bersama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan untuk apapun yang terjadi di hadapan kami Tuhan. Meskipun berat yang harus kami lalui, meskipun ada begitu tantangan besar Tuhan yang mungkin ada di hadapan kami Tuhan, tapi kami tidak akan pernah habis akal karena Engkau ada menolong kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di waktu-waktu yang sulit Tuhan, Engkau kiranya memberikan hikmat Tuhan bagi pimpinan-pimpinan dari presiden, pemerintah pusat, sampai pimpinan-pimpinan pemerintah daerah yang ada Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata dalam setiap kami yang ada Tuhan. Untuk Engkau membebaskan kami Tuhan dari pandemi yang ada Tuhan, yang sudah menyerang beberapa negara di dalam dunia ini Tuhan, dan masih terus berlangsung hari-hari ini Tuhan. Kami percaya perlindungan penjagaan Tuhan ada pada setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang tetap berharap dan berseru kepada-Mu Tuhan. Menolong kiranya Tuhan setiap sidang jemaat-Mu yang ada saat ini di rumah Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menyertai kami sekalian. Kiranya berkat-berkat daripada Allah sendiri Tuhan boleh nyata dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, sidang jemaat yang ada Tuhan. Biarlah di dalam tiap rumah Tuhan ada darah Yesus yang melalukan setiap penyakit yang ada Tuhan, melewatkan setiap penyakit yang ada Tuhan. Kami tetap kuat dan sehat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati setiap kami yang ada, yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan kiranya tangan kasih Allah menyertai kami sekalian. Saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang percaya berkata, amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, terus saudara kita bersama-sama masih ada pada ibadah online, dan saya ingatkan juga mari bersama-sama kita bergabung saudara di dalam ibadah tengah minggu di hari Rabu. Ya, nanti akan di-sharekan ID dan password untuk Zoom yang ada saudara, supaya kita sama-sama bisa
dikuatkan di dalamnya, saudara. Ya, kita sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan. Diisi hidup kita senantiasa oleh kebenaran firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Ya, demikian saudara, dan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.